Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh atau yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca syarah dari muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari ahamiyah pentingnya seseorang mengetahui, memahami masail al-jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, yang mana di sana seorang akan memperoleh manfaat dari dua sisi. Dia bisa mengenali, dengan mengetahui perkara jahiliyah, dia bisa mengenali fadilah, keutamaan Islam, keutamaan ilmu, keutamaan Islam, keutamaan cahaya, keutamaan petunjuk, dan dia juga bisa menjauhkan diri, menghindarkan diri dari perangai-perangai jahiliyah tersebut. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan syaitan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang terus-menerus merongrong dari seluruh penjuru, terus-menerus menyerang umat manusia, anak Adam, dari segala penjuru, dari arah depan, dari arah belakang, atas dan bawah. Senantiasa syaitan tidak tinggal diam, terus-menerus berupaya untuk memalingkan Bani Adam dari dinul haq. Agar apa? Agar mereka bisa menjadi syarikuhum finnar, teman-teman syaitan yang diazab di dalam neraka. Itu tujuan dia. Maka kita perlu dan terus menerus mempelajari masail al-jahiliyah ini agar kita bisa menjaga diri, melindungi diri kita dari perangai-perangai tersebut, jangan sampai kita terjatuh kepadanya, dan juga dengan sebab itu kita mengetahui fadhailul Islam, keutamaan Islam. Kemudian kita berpindah ke pembahasan berikutnya, yaitu permasalahan du'aul auliya was solihin, berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Yang ini merupakan permasalahan yang pertama, sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahwa di sini beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam masail jahiliyah ini menyebutkan 128 permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama, al-mas'alatul ula, yaitu terkait doaul auliya was solihin, berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, innahum yata'abbaduna bi syirati solihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Nah, dalam berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mereka mensyarikatkan Allah, bersyirik kepada Allah dengan beribadah, meminta atau berdoa kepada orang-orang soleh. Yuriduna syafa'atahum indallah, mereka menginginkan, mengharapkan dengan doanya mereka ini, berdoa kepada orang-orang soleh, mereka mengharapkan orang-orang soleh tersebut bisa menjadi pemberi syafaat di sisi Allah. Lidhannihim annallaha yuhibbu dzalik,
disebabkan karena prasangka mereka, dzannya mereka bahwa perkara tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Wa annas solihin yuhibbunah, dan juga mereka menyangka bahwa orang-orang soleh yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka ibadahi tersebut, yang mereka mintai, mereka menyangka bahwa orang-orang soleh tersebut juga senang terhadap perkara tersebut, hal tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudaratkan mereka, tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Akan tetapi mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah syufa'auna, para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, yaitu orang-orang yang menjadikan atau mengambil aulia selain Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali tujuannya apa? Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan permasalahan paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah padanya. Fa'ata bil ikhlas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa syariat Islam yang mengajarkan tentang ikhlasul ibadah lillah, menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya. Wa akhbara annahu dinullah alladzi arsala bihi jami'a rasul. Yang mana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa ini adalah agama Allah, agama Islam yang Allah mengutus para rasul dengan agama ini. Seluruh para rasul diutus dengan dinullah ini, dinul haq, dinul tauhid, dinul ikhlas. Wa annahu la yuqbal minal a'mal illal khalis, dan bahwasanya amalan tidak akan diterima kecuali amalan yang ikhlas, murni hanya kepada Allah. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad haramallahu alaihi jannah, dan juga dikhabarkan bahwa barang siapa yang mengamalkan, berbuat perkara-perkara yang mereka anggap baik padahal itu bukan, atau justru itu adalah perkara yang menyelisihi syariat, perkara-perkara kesyirikan dan lain sebagainya, maka faqad haramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah haramkan bagi orang tersebut al-jannah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa hadhihi al mas'alatul lati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafirin. Dan permasalahan inilah yang manusia menjadi terpecah gara-gara permasalahan ini antara kafir dan mukmin, antara orang yang beriman dan orang kafir. Wa indaha waqatil adawah. Disebabkan karena permasalahan ini pula ikhlasul ibadah lillah, itu muncul permusuhan. Wali ajliha syuri'al jihad, dan karena tujuan ini pula lah ikhlasul dini lillah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, disyariatkannya jihad. Kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Anfal, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, hingga tidak ada lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya menjadi hanya untuk Allah. I'la kalimatullah, meninggikan kalimatullah, yaitu kalimatut tauhid. Ini matan atau permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan, qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyebutkan di dalam surah Az-Zariyat, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah, ikhlasul amal,
ikhlasuddin lillah azza wa jal. Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala. Maka ibadah adalah hak Allah jalla wa ala. La yajuzu ay yu'bad ma'ahu ghairuh kainan mankan. Maka tidak boleh selain Allah, bagaimanapun kondisinya, siapapun dia, itu tidak berhak untuk memperoleh ubudiyah sedikit pun. Karena ibadah adalah haqqun lillahi wahdah. Fal jahiliyatu akasu hadzal amr. Maka orang-orang jahiliyah mereka bertolak belakang dengan perintah tersebut. Perintah ikhlasul ibadah lillah. Tujuan penciptaan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Orang-orang jahiliyah menyelisihi perintah tersebut. Fataraku ibadatallahi allati khuliqu min ajliha. Maka mereka pun meninggalkan ubudiyah peribadatan kepada Allah yang mana mereka diciptakan untuk tujuan itu. Tujuan mereka diciptakan adalah untuk itu, ubudiyah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tapi mereka marah meninggalkan, menyelisihi perintah tersebut. Tujuan penciptaan mereka selisihi. Wa abadu ghairallahi jalla wa ala minal asnam wal asjar wal ahjar wal jin wal malaika wal auliya was salihin. Dan sebaliknya mereka beribadah kepada selain Allah jalla wa ala, dari patung-patung, pepohonan, batu-batuan, jin, malaikat, para wali dan orang-orang soleh. Fasaraful ibadata li ghairillahi azza wa jalla. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah azza wa jalla. Faminhum man la ya'budullaha aslan wa humul kuffar minal malahida wad-dahriyah. Di antara mereka, di antara orang-orang jahiliyah ini ada yang mereka secara asal memang tidak beribadah kepada Allah. Secara asal memang mereka tidak beribadah kepada Allah, seperti orang-orang kafir dari kalangan orang-orang mulhid dan orang-orang ateis. Wa minhum may ya'budullaha wa ya'budu ma'ahu ghairah. Dan di antara mereka pula ada yang mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Jadi ada yang memang murni tidak mau beribadah kepada Allah, tidak meyakini Allah sebagai yang berhak diibadahi, tidak meyakini bahwa Allah disyariatkannya peribadahan kepada Allah, seperti orang-orang ateis yang memang tidak meyakini adanya pencipta. Akan tetapi di antara sebagian pula ada yang mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Bersama dengan ibadah mereka kepada Allah, mereka juga memalingkan ibadah kepada selain Allah. Wal hukmu wahidun. Lalu kata Syekh bahwa hukumnya sama. Kelompok yang pertama maupun kelompok kedua hukumnya sama, dihukumi sama. Falladzi ya'budu ma'allahi ghairahu kalladzi la ya'budullaha aslan. Orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, maka itu seperti orang yang tidak beribadah sama sekali kepada Allah. Lianna ibadatahu batilah. Kenapa? Karena ibadahnya batil, tidak diterima di sisi Allah. Wallahu la yarda bisyirk. Dan Allah juga tidak ridho terhadap perbuatan kesyirikan. Wa aidan la budda ayyakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perkara yang harus adalah amalan kita, amalan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat Allah azza wa jalla. Apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, melalui bimbingan Rasulnya, maka harus sejalan selaras dengan syariat tersebut. Fallahu la yaqbalul amal alladhi fihi bid'ah. Allah tidak menerima amalan yang padanya ada kebid'ahan. Yang disyariatkan amalan seperti ini, akan tetapi dia membuat tambahan-tambahan yang tidak disyariatkan oleh Allah. Kama la yaqbalul amal alladhi fihi syirk. Sebagaimana Allah juga tidak menerima amalan yang padanya ada kesyirikan. Fa'adamul umuril jahiliyah asyirku billah azza wa jalla wal ibtida'. Maka perkara jahiliyah yang paling a'zam, yang paling besar permasalahannya adalah
kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kebid'ahan. Wa bada Syekh rahimahullah bihadhihi al-mas'alah li'annaha akhtaru masailil jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai permasalahan ini, meletakkan permasalahan ini pada permasalahan yang pertama. Kenapa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, li'annaha akhtaru masailil jahiliyah. Karena ini merupakan permasalahan perangai jahiliyah yang paling berbahaya. Wa li'annaha hiyal mas'alatul lati bada ar-rasul fi inkariha. Dan ini merupakan permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai, atau beliau yang beliau ingkari pertama kali adalah perkara ini. Perkara ini sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat bahwa beliau awal kali menjadi Rasul, ayat yang pertama turun adalah surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir, perintah untuk mentauhidkan Allah. Wa da'watun nas ila tarkiha, dan juga beliau menyeru manusia untuk meninggalkannya, meninggalkan permasalahan ini, yaitu permasalahan kesyirikan. For Rasul awwalu ma bada fa ghairihi minar rusul bil amri bi ikhlasil ibadah lillahi azza wajal. Maka perkara pertama, dakwah beliau yang pertama kali, sebagaimana juga rasul-rasul yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah azza wajal. Wa tarku ibadati ma siwa, dan perintah untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wa hadza fatihatu da'wati rusul, ini merupakan pembuka dari dakwah para rasul. Li'anna hadhihi huwal asasul ladzi yubna alaihi ghairuh. Kenapa? Karena ini merupakan asas, ini merupakan fondasi yang selainnya dibangun di atasnya. Ketika fondasinya rusak, maka bagaimana bangunan-bangunan tersebut bisa tegak? Fondasinya adalah fondasi tauhid. Fondasinya adalah fondasi tauhid. Ketika fondasinya rusak, maka bagaimana bangunan-bangunan Islam yang lain bisa tegak? Li'anna hadhihi wal asas. Karena perkara ini, perkara ikhlasul ibadah lillah, perkara tauhid, itu merupakan asas, merupakan pondasi alladzi yubna alaihi ghairuh, yang mana sendi-sendi Islam yang lain, bangunan-bangunan Islam yang lain dibangun di atas pondasi ini, dibangun di atas pondasi ini. Fa idza fasada al-asas fala faidata minal umuril ukhra. Apabila asasnya rusak, pondasinya rusak, maka enggak ada faedah pada perkara-perkara yang lain dari perkara-perkara syariat ini. La faidata minas shalah wala minas siyam wala minal haji wala minas shadaqat wala min sairil ibadat. Enggak ada faedah amalan salat, enggak ada faedah amalan puasa, haji, sedekah-sedekah yang kita keluarkan, dan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan itu enggak ada faedahnya ketika pondasinya ini rusak. Pondasi rusak itu apa? Pondasi tauhid. Idza kana al-aslu fasidan wa tauhidu ma'duman fala faidata minal a'malil ukhra. Apabila asalnya, pondasinya ini rusak, tauhidnya enggak ada, maka enggak ada faedah dari amalan-amalan yang lain. Li'anna syirka yufsiduha wa yubtiluha. Kenapa? Karena kesyirikan, perbuatan syirik itu akan merusak dan akan membatalkan seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalan-amalanmu. Maka kata beliau, la fa'idata minal amal al-ukhra, bahwa amalan-amalan yang lain itu enggak ada faedahnya ketika tercampuri dengan kesyirikan, karena kesyirikan ini akan merusak dan membatalkan seluruh amalan-amalan seorang hamba.
Wa kanu fil jahiliyati ya'buduna Allah wa ya'buduna asya'a katsirah. Mereka dulu di zaman jahiliyah mereka beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu mereka juga mengibadahi selain Allah peribadatan yang banyak. Wa minha ibadatul auliya was solihin, di antaranya adalah ibadah kepada para wali dan orang-orang soleh. Kama haqala liqaumin Nuh lamma walu fi solihin, sebagaimana yang muncul pada kaum Nabi Nuh tatkala mereka gulu berlebih-lebihan dalam memuja-muja orang soleh. Mereka mengkultuskan orang-orang soleh di zamannya, Wad, Waswa, Yagut, Ya'uq, wa Nasr, nama-nama orang soleh, yang kemudian orang-orang soleh tersebut meninggal, dibuatkan peninggalan-peninggalan mereka berupa patung yang kemudian setelah itu diibadahi. Datang generasi berikutnya, maka generasi berikutnya mengibadahi patung-patung tersebut, patung-patung orang-orang soleh tersebut. Kenapa? Karena disebabkan karena sifat gulu mereka terhadap orang-orang soleh. Wa abadu quburahum min dunillahi azza wa jalla, mereka mengibadahi kuburan-kuburan mereka, kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut, yang mana mereka telah menyerahkan peribadatan kepada selain Allah azza wa jalla. Bihujjati annahum solihun. Kenapa hujjah mereka adalah dikarenakan mereka adalah orang-orang soleh. Wa annahum yuqarribuna ila Allah, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dekat kedudukannya di sisi Allah. Wa annahum syufa'aun indallah, dan bahwasanya mereka orang-orang soleh tersebut para pemberi syafaat di sisi Allah. Itu yang menjadi hujjah mereka. Kadzalika darajatil jahiliyatu ala hadzal minwal. Maka perbuatan-perbuatan generasinya kaum Nuh itu pun sampai pada orang-orang jahiliyah di zaman kaum musyrikin sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama. Fakanu ya'budunal auliya was solihin wal malaikah, maka mereka pun beribadah kepada para wali, orang-orang soleh, para malaikat. Wa yaquluna ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali tujuannya apa? Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka memang tidak menyerahkan, maksudnya mereka bukan beribadah kepada orang-orang soleh tersebut, murni beribadah kepada orang soleh tersebut, murni karena orang soleh tersebut memberikan manfaat, atau orang-orang soleh tersebut yang mencipta atau bisa memberikan rezeki kepada mereka. Tidak. Yang mereka maukan, yang mereka maksudkan dari ibadah yang mereka lakukan kepada orang-orang soleh tersebut, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tujuan mereka mau dekat kepada Allah, tapi melalui perantara orang-orang soleh tersebut. Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah, dan mereka mengatakan bahwa mereka ini orang-orang soleh adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wala yaqulun haula'i syuraka lillah. Mereka enggak mengatakan bahwa mereka ini adalah sekutu bagi Allah. Tidak, bukan itu yang mereka katakan. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka orang-orang soleh yang kami ibadahi ini adalah sekutu bagi Allah. Tapi mereka mengatakan mereka adalah wasilah, pemberi syafaat. Mereka adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah. Mereka akan mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Innama yaqulun innama huwa ibadullah, innama hum ibadullahi yatawassatuna lana indallah. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya mereka ini, orang-orang soleh ini adalah hamba-hamba Allah. Akan tetapi mereka menjadi wasitoh, menjadi mediator, menjadi perantara antara kita dengan Allah. Itu yang mereka maukan. Wa yashfa'una lana, dan mereka nanti akan memberi syafaat kepada kami. Wa yuqarribuna ila Allahi zulfa, dan mereka akan mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Wala
wala yusammuna amalahum hadza syirkan, dan mereka tidak mau mengatakan perbuatan-perbuatan mereka ini sebagai perbuatan kesyirikan. Mereka tidak mengatakan apa yang mereka perbuat sebagai perbuatan kesyirikan. Kenapa? Li'anna syaitan zayyana lahum anna hadza laisa bisyirkin. Kenapa? Karena syaitan menghiasi, mengiming-imingi mereka bahwa perbuatan tersebut, berdoa kepada orang-orang soleh, meminta kepada orang-orang soleh, itu bukan kesyirikan. Itu perbuatannya setan, menghiasi kepada mereka, mendoktrin mereka bahwa kamu beribadah meminta kepada orang-orang soleh itu bukan kesyirikan, tapi mereka akan memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah, menjadikan kamu sedekat-dekatnya kepada Allah. Wa innama huwa tawassul bis solihin wastishfa bis solihin. Tidak lain perbuatan kita ini, kata mereka, itu sebagai tawassul kepada orang-orang soleh, meminta syafaat dari orang-orang soleh. Wal ibratu laisat bil asma. Akan tetapi yang menjadi patokan bukan penamaan, apapun yang mereka namakan dari perbuatan-perbuatan mereka itu bukan menjadi patokan, bukan menjadi tolak ukur. Wal ibratu bil haqa'iq, kata Syekh Shalih Al Fauzan, yang menjadi patokan adalah hakikatnya. Fa hadza syirkun wa in sammuhu tashaffu'an wa taqarruban. Yang menjadi ibro, kata Syekh Shalih Al Fauzan, adalah hakikat dari sesuatu, bukan apa yang mereka namakan. Meskipun perbuatan mereka ini meminta kepada orang-orang soleh, meminta kepada kuburan-kuburan orang soleh, mereka namakan itu sebagai tawassul atau sebagai apa saja, ya terserah mereka mau namakan apa. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, yang menjadi ibro, yang menjadi patokan bukan dari penamaan mereka, akan tetapi hakikatnya seperti apa. Fahadza syirkun, maka perbuatan seperti ini merupakan perbuatan kesyirikan. Wa in sammuhu tashaffu'an wa taqarruban, meskipun mereka menamai perbuatan mereka itu sebagai ajang mengejar syafaat atau pendekatan diri kepada Allah, maka apapun yang mereka namakan, akan tetapi hakikatnya itu adalah kesyirikan. Fahuwa syirkun, maka itu merupakan kesyirikan. Li'annal asma' la tughayyiru haqa'iq. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, karena penamaan itu tidak akan mengubah hakikat sesuatu. Meskipun mereka menamai penamaan terserah mereka, penamaan terbaik dari penamaan-penamaan yang memungkinkan bagi mereka untuk namai perbuatan-perbuatan mereka tersebut, al-asma' la tughayyirul haqa'iq. Penamaan-penamaan apapun tidak akan mampu, tidak akan bisa merubah hakikat dari sesuatu. Apapun namanya, tapi ketika hakikatnya itu adalah kesyirikan, tetap kesyirikan. Wallahu la yardu ayyushrak ma'ahu ahadun fi ibadati. Dan Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun di dalam permasalahan ubudiyah, peribadatan kepada Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh, beramal amalan soleh, dan jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam permasalahan ubudiyah jangan mensyirikatkan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Dan Allah juga mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah, agama, din, amalan soleh hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah, memurnikan amalan mereka hanya kepada Allah. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Dalam ayat lain berdoa, memintalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan kalian hanya kepadanya. Al-ibadatu la tanfa illa ma'al ikhlas wal mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka yang namanya ibadah tidak akan bermanfaat kecuali tatkala disertai dengan keikhlasan dan juga mutabaah, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi a'zamu masailil jahiliyah, maka ini merupakan permasalahan jahiliyah yang paling besar. Wa hiya ibadatul auliya was sholihin, yaitu beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh, minal amwat wal ghaibin wal istighatsah bihim, dari orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang enggak ada tapi dimintai, atau beristighatsah, talabul ghaib, meminta pertolongan kepada mereka dalam hal-hal yang darurat, wal isti'adzah bihim, meminta perlindungan kepada mereka, wa talab al hawaij minhum, meminta hajat-hajat kepada mereka, kama alaihi ubadul kubur al-yawm tamaman. Dan ini secara total diadopsi oleh para penyembah kubur, orang-orang kaum muslimin yang mereka datang kepada kuburan-kuburan orang soleh pada hari ini. Itu persis dengan apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Orang-orang yang datang kepada kuburan-kuburan orang soleh di Jawa misalnya, di manapun yang mendatangi kuburan-kuburan orang soleh, ketika ditegur mereka akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah, mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami di sini tuh bukan datang beribadah kepada orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Kami datang agar mereka bisa mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Itu hujah mereka, itu alasan mereka. Jadi kata Syekh Shalih Al Fauzan, apa yang dilakukan oleh para penyembah-penyembah kubur, ubadul kubur pada hari ini, itu secara sempurna, secara 100% itu menjiplak dari perbuatan-perbuatan orang jahiliyah di zaman dulu. Fa ibadatul adrihah al-an wa taqarrub ilal amwat wa du'a'uhum min dunillah wal istighatsah bihim, hadza huwa ma kanat alaihil jahiliyah. Perbuatan-perbuatan mereka ini, mendatangi kuburan atau mendekatkan diri, meminta kepada orang yang telah meninggal, berdoa kepada mereka, berdoa yang harusnya kepada Allah akan tetapi diserahkan kepada mereka doa-doa tersebut, beristighatsah kepada mereka. Ini merupakan perangai-perangai yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Muncul di zaman-zaman kita sekarang ini orang-orang yang berbuat seperti perangai-perangai jahiliyah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang sebenarnya orang tersebut, orang meninggal yang telah meninggal tersebut, yang mereka mintai kepada selain Allah tidak bisa memberi mudarat, tidak juga bisa memberi manfaat. Akan tetapi apa hujah mereka? Mereka mengatakan mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nasu syai' al-an haula'il kuburiyun idza nuqishu wa nuhu an ibadatil kubur qalu nahnu ma na'budul kubur. Demikian pula kondisinya sekarang. Perangi mereka di zaman jahiliyah sama kondisinya sekarang. Apabila al-kuburiyun tersebut, orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan, meminta kepada kuburan, ketika kita mengajak dialog kepada mereka, kita larang mereka dari perbuatan-perbuatan mereka, mereka akan mengatakan, nahnu ma na'budul kubur. Kami ini tidak beribadah kepada kuburan. Li'annal ibadata lillah. Karena ibadah memang haknya Allah. Ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Lakin haula'i wasaid bainana wa bainallah. Akan tetapi mereka ini, orang-orang soleh yang ada di kuburan tersebut, itu sebagai wasaid, sebagai wasito, sebagai perantara antara kami dengan Allah. Itu hujahnya mereka. Wa syufa'auna lana indahu. Dan mereka ini adalah syufa'a, para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Hadza huwa allazi ankarahu Allahu ala ahli jahiliyati tamaman.
Justru perkara ini yang diingkari oleh Allah, perkara jahiliyah yang diingkari oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi. Mereka meminta beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, akan tetapi mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah para pemberi syafaat kami. Walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan mereka juga berhujjah bahwa tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Ma'abaduhum li'annahum yarawna annahum yusharikuna Allah fil khalqi wal rizqi wal ihya wal imatah. Mereka ini tidak beribadah kepada orang-orang soleh tersebut bukan karena meyakini bahwa mereka itu bersyirikat dengan Allah dalam masalah penciptaan, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Mereka menyadari bahwa perkara-perkara tersebut, penciptaan, pemberi rezeki, atau hidup dan mati, itu semua di tangan Allah. Hum ya'tarifuna anna hadza lillah. Mereka meyakini, mengetahui bahwa hal tersebut hanya milik Allah. Itu semua adalah haknya Allah. Wa innama abaduhum liyuqarribuhum ilallahi zulfa. Tidak lain perbuatan mereka itu tujuannya apa? Agar mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka mengatakan bahwa kami adalah hamba-hamba yang banyak dosa, dan sementara mereka adalah rijalun solihun lahum jahun indallah. Mereka adalah orang-orang soleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Fanuridu minhum an yatawassatu lana indallahi fi qabuli taubatina wa ibadatina. Maka karena kami adalah orang-orang yang banyak dosa, sementara mereka adalah orang-orang soleh memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kami pengen agar mereka menjadi perantara, wasilah antara kami dengan Allah, agar Allah menerima taubat kami, menerima ibadah kami. Hakadza zayyana lahumus syaitonul insi wal jin hadzal amr. Demikianlah syaitan dari kalangan jin dan manusia menghias-hiasi perkara ini. Perkara yang jelas-jelas kesyirikan dihias-hiasi oleh syaitan dengan hujah-hujah mereka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan memang ini adalah sumpahnya syaitan di hadapan Allah, sumpahnya iblis. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Tatkala syaitan disebutkan di dalam surat Shad, tatkala iblis sudah ditetapkan sebagai penghuni jahanam, maka dia meminta untuk dibiarkan hidup di muka bumi menggoda Adam dan keturunannya. Lalu bersumpah di hadapan Allah, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan betul-betul, dengan taukid dia ini iblis, betul-betul ya Allah, aku akan sesatkan mereka, Adam dan turunannya seluruhnya. Aku akan berupaya untuk sesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin. Hamba-hamba yang terpilih disebabkan karena keikhlasan mereka. Mereka terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, perlindungan dari godaan-godaan syaitan, kesesatan yang dihembuskan oleh syaitan dan bala tentaranya, sehingga mereka lah yang selamat dari godaan iblis, yang mana iblis telah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan kita seluruhnya, Adam dan turunannya. Sumpahnya iblis, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan mereka seluruhnya, Adam dan turunannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka ini syaitan menghiasi perbuatan-perbuatan tersebut, yang mana itu adalah kesyirikan, dihiasi di hadapan manusia, orang-orang muslimin, bahwa itu bukan kesyirikan, itu hanya atau tawassul, itu hanya thalabus syafa'ah, mengejar syafaat orang-orang soleh, dan klaim-klaim lain dari godaan-godaan syaitan.
fal ajibu annahum yaqra'una al-Qur'an wa yamurruna 'ala hadhihi al-ayat wa la yantabihuna laha. Yang menjadi perkara yang menakjubkan, mereka ini membaca Al-Quran, mereka melewati ayat-ayat yang dibacakan tersebut, akan tetapi mereka la yatanabbah, mereka tidak sadar, tidak peka terhadap kandungan ayat tersebut. Wa ma hadza yastamiruna ala ibadatil kubur. Bersamaan dengan itu mereka membaca ayat Quran, akan tetapi terus-menerus mereka beribadah kepada kuburan-kuburan. Wahiyya min fi'lil jahiliyah, dan itu merupakan perbuatan jahiliyah. Wa hadza li'annahum lam ya'rifu ma kanat 'alaihil jahiliyah. Kenapa? Di antara sebabnya adalah mereka tidak mengetahui perangai-perangai ahlul jahiliyah. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang jahiliyah itu beribadah kepada orang-orang soleh dengan hujjah seperti apa yang mereka jadikan hujjah sekarang ini. Disebabkan karena mereka tidak mengilmui perkara-perkara jahiliyah, mereka pun terjatuh pada hal tersebut. Lam ya'rifu anna hadza min umuril jahiliyah. Mereka tidak tahu kalau ini perangai-perangai mereka itu perangai-perangai jahiliyah. Hadza natijatul jahli bi umuril jahiliyah. Ini merupakan buah dari kejahilan, ketidaktahuan tentang perkara-perkara jahiliyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan atau kita bacakan dari penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan pada permasalahan pertama dari masail al-jahiliyah ini. Adapun kelanjutannya masih panjang apa yang beliau sebutkan, apa yang beliau jelaskan dalam syarah permasalahan yang pertama ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain pada jadwal pelajaran syarah masail al-jahiliyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus menerus menjaga kita, mengokohkan kita, sembari kita terus banyak-banyak berdoa kepadanya untuk kita dikokohkan di atas agama yang lurus, agama tauhid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wajudubna wa baniya an na'budal asnam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Wallahu ta'ala alam bisawab. In kana sawaban famin Allah wa in kana khata'an famin nafsi wa minasy syaitan. Ja'alahu Allah ma qara'na hadza ilman nafi'an wa hujjatan lana la alaina. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.